Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari kelompok 10. Di sini saya akan memaparkan hasil materi saya yang berjudul Pemikiran dan Teori Aliran Renaissance dan Eksistensialisme. Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Perancis, berarti kelahiran kembali. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual. Istilah ini mula-mula digunakan oleh seorang sejarawan terkenal, Michelet, dan dikembangkan oleh J. Boucardin untuk konsep sejarawan yang menunjuk kepada periode yang bersifat individualisme. Kebangkitan kebudayaan antik, penemuan dunia dan manusia sebagai periode yang dilawankan dengan periode abad pertengahan. Karya filsafat pada abad ini sering disebut filsafat Renaissance. Zaman Renaissance ini sering juga disebut sebagai zaman humanisme. Maksud ungkapan ini adalah manusia diangkat dari abad pertengahan. Pada abad pertengahan itu, manusia dianggap kurang dihargai sebagai manusia. Kebenaran diukur berdasarkan ukuran dari gereja, bukan menurut ukuran yang dibuat oleh manusia. Humanisme menghendaki ukuran haruslah dari manusia. Karena manusia mempunyai kemampuan berpikir, maka humanisme menganggap manusia mampu mengatur dirinya dan dunia. Jadi ciri utama Renaissance adalah humanisme, individualisme lepas dari agama atau tidak mau diatur oleh agama, empirisme, zaman kebebasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan rasionalisme, kebebasan dalam mengembangkan pikiran. Secara historis, Renaissance adalah suatu gerakan yang meliputi suatu zaman ketika orang telah merasa dilahirkan kembali dalam keadaban. Zaman ini merupakan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran bebas, seperti pada zaman Yunani kuno. Renaissance muncul dari timbulnya kota-kota dagang yang makmur, akibat perdagangan mengubah perasaan pesimistis atau abad zaman pertengahan menjadi optimistis. Hal ini juga yang menyebabkan dihapuskannya sistem stratifikasi sosial masyarakat agama yang feodalistik. B. Tokoh-tokoh Renaissance dan pemikirannya. 1. Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus adalah seorang tokoh gereja ortodoks. Ia menemukan bahwa matahari berada di pusat jagat raya dan bumi memiliki dua macam gerak, yaitu perputaran sehari-hari pada porosnya dan gerak tahunan mengelilingi matahari. Teorinya ini disebut teori heliocentrisme, di mana matahari adalah sebagai pusat jagat raya, bukan bumi sebagaimana yang dikemukakan oleh Ptolemeus yang diperkuat gereja. 2. Francis Bacon. Francis Bacon adalah pemikir yang seolah-olah meloncat keluar dari zamannya dengan melihat perintis filsafat ilmu. Ungkapan Bacon yang terkenal adalah pengetahuan adalah kekuasaan. Ada 3 contoh yang dapat membuktikan pernyataan ini, yaitu A. Mesin menghasilkan kemenangan dan perang modern. B. Kompas memungkinkan manusia mengarungi lautan. C. Percetakan yang mempercepat penyebaran ilmu. 3. Galileo Galilei. Galileo Galilei adalah seorang penemu terbesar di bidang ilmu pengetahuan. Ia menemukan bahwa sebuah peluru yang ditembakkan membuat suatu gerak parabola, bukan gerak horizontal yang kemudian berubah menjadi gerak vertikal. Ia menerima pandangan bahwa matahari adalah pusat jagat raya. Dengan teleskopnya, ia mengamati jagat raya dan menemukan bahwa bintang Bima Sakti terdiri dari bintang-bintang yang banyak sekali jumlahnya dan masing-masing berdiri sendiri. Selain itu, ia juga berhasil mengamati bentuk Venus dan menemukan beberapa satelit Jupiter. 4. Francesco Petrarca. Lahir pada 20 Juli 1304 Masehi di Tuscan. Ia belajar hukum di Montpellier dan melanjutkan ke Universitas Bologna. Namun, ia lebih tertarik pada seni sastra dan seni lukis. Dia seorang humanis yang mengagumi hal-hal yang serba naturalis, polos, dan apa adanya. Salah satu ungkapannya pada alam dituangkan dalam karya lukis yang diberi nama Ikar. 5. Nicola Machiavelli. Cita-cita Machiavelli adalah memulihkan kebudayaan Romawi kuno dahulu. Dalam buku yang berjudul Il Principe, cara-cara untuk mempertahankan negara. Menurutnya, kekuasaan dan kewibawaan penting untuk dipertahankan oleh seseorang demi menjaga ketertiban masyarakat atau negara.
Dia mengatakan bahwa pemimpin yang ditakuti lebih baik dari pemimpin yang dicintai belaka, karena ketakutan bisa mencegah timbulnya kecenderungan untuk melawan kekuasaan. Eksistensialisme. Filsafat ini termasuk dalam kategori filsafat modern yang banyak dipengaruhi oleh filsuf Søren Kierkegaard dan Friedrich Wilhelm Nietzsche sekitar abad ke-19. Pada abad ke-20 dibumingkan kembali oleh Martin Buber, Karl Jasper, dan Jean-Paul Sartre. Filsafat ini dapat diterapkan pada permasalahan pendidikan dan dapat dijadikan rujukan atau teori pendidikan. Secara harfiah, kata eksistensi berarti muncul, timbul, memiliki wujud eksternal, sister atau exerter Latin, menyebabkan berdiri, yakni sesuatu yang eksis, sesuatu yang memiliki aktualis atau wujud, keberadaan sesuatu yang menekankan pada sesuatu itu, atau apakah benda itu sesungguhnya menurut wataknya sejati, atau kesadaran bahwa ia ada dan bahwa ia adalah makhluk yang bertindak, memilih, menciptakan dan mengekspresikan identitas diri dalam proses bertindak dan memilih secara bertanggung jawab. Akan tetapi, dari beberapa pengertian tersebut, belumlah cukup untuk menjelaskan pengertian eksistensi sesungguhnya. Karena kata eksistensi yang digunakan oleh para eksistensialisme selalu dihubungkan dengan konteks manusia, yakni manusia yang keluar dari dirinya bereksistensi maupun melahirkan pertanyaan pribadi seperti who I am, where I'm going, why I'm here. Dalam pendidikan juga dapat dikatakan bahwa filsafat ini menekankan pada the individual experience of individuals. Namun yang terjadi pertanyaan kuncinya adalah bagaimana caranya agar manusia dapat keluar dan bereksistensi dari dirinya. Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka eksistensi menurut Sembodo harus dikaitkan dengan filsafat fenomenologi Husserl. Karena eksistensialisme dengan fenomenologi menyajikan sikap atau pandangan yang menekankan kepada eksistensi manusia. Artinya, kualitas yang membedakan antara individual yang tidak membicarakan manusia secara abstrak atau membicarakan alam atau dunia secara umum, karena dengan sifatnya yang lebih apresiatif terhadap kedudukan manusia, maka keduanya merupakan bagian dari beberapa kenyataan. Antara filsafat eksistensialisme merupakan filsafat reaksi. Tokoh-tokoh aliran eksistensialisme dan pemikirannya. 1. Søren Kierkegaard. Setelah masa kejayaan idealisme Jerman yang diakhiri pada masa Georg Wilhelm Friedrich Hegel, yang kemudian Hegelian pecah menjadi dua, yakni Hegelian kiri dan Hegelian kanan. Hegelian kanan memiliki sifat konservatif, sedangkan Hegelian kiri lebih progresif dan memiliki pendiriannya agak ekstrim terhadap agama dan politik. Idealisme Jerman Hegel dikritik oleh Søren Abie Kierkegaard, asal Denmark. Hegel yang seolah-olah meremehkan keberadaan manusia konkret. 2. Jean-Paul Sartre. Sartre adalah salah satu filsuf yang menyebabkan eksistensialisme yang tidak lepas dari pengaruh tradisi rasionalisme dan idealisme dan Descartes hingga Kant, dari Hegel hingga fenomenologi abad 20, terutama sangat dipengaruhi oleh Hegel, Husserl hingga Karl Marx. Filsafat Sartre lebih menekankan pada kebebasan atau freedom manusia dengan menekankan pada a fresh in each situation. Menjadi bebas adalah suatu keharusan dan pilihan. Dan saya dapat memilih dan melakukan apa yang saya suka. Jika jalan yang satu tersesat atau buntu, maka saya dapat mencari jalan atau jalan lainnya. Saya selalu bebas. Dalam pendidikan filsafat, Sartre lebih membuat siswa independen. 3. Friedrich Nietzsche. Menurutnya, manusia harus bereksistensi adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa. Dan untuk berkuasa, manusia harus menjadi manusia super yang mempunyai mental majikan, bukan mental budak. Dan kemampuan ini hanya dapat dicapai dengan penderitaan, karena dengan menderita, orang akan berpikir lebih aktif dan akan menemukan dirinya sendiri. Pemikiran filsafat Nietzsche terarah pada upaya melahirkan ide yang bisa menjadi jalan keluar untuk menjawab pertanyaan filosofinya, yaitu bagaimana cara menjadi manusia unggul. Jawabannya adalah manusia bisa menjadi unggul jika mempunyai keberanian untuk merealisasikan diri secara jujur dan berani. 4. Karl Jasper. Memandang filsafat bertujuan mengembalikan manusia kepada dirinya sendiri. Eksistensialismenya ditandai dengan pemikiran yang menggunakan semua pengetahuan objektif, serta mengatasi pengetahuan objektif itu.
sehingga manusia sadar akan dirinya sendiri. Ada dua fokus pemikiran Jasper, yaitu eksistensi dan transendensi. 5. Martin Heidegger. Menurut Martin Heidegger, bahwa inti pemikirannya adalah keberadaan manusia di antara keberadaan yang lain. Segala sesuatu yang berada di luar manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri. Dan benda-benda yang ada di luar manusia baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan manusia, karena itu benda-benda yang berada di luar itu selalu digunakan manusia pada setiap tindakan dengan tujuan mereka. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi saya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.